Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'anahu wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ya ibna Adam, utlubni tajiduni, utlubni tajidni, fa innaka idza wajadtani wajadta kulla syai'in, wa idza futtuka fataka kulla syai'in, fa ana ahabbu ilaika min kulli syai'. Ya ibna Adam, ana Allahu alladhi aqulu li syai' kun fayakun, ati'ni aj'aluka taqulu li syai' kun fayakun, ila akhir ma qala radhiyallahu anhu arda. Masih dalam fit Taurat, kemarin dikatakan di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada ibnu Adam, yaitu anak cucu Adam, maksudnya manusia. Kemarin, janganlah kamu malas, giatlah untuk selalu menghadap kepadaku dalam keadaan salat, maka aku Allah yang akan mendekat kepadamu dan kamu akan menyaksikan cahaya kebenaranku. Kemudian, ya ibnu Adam, wahai manusia, khalaqtu kali ibadati, aku menciptakan kamu untuk beribadah kepada aku. Fala tal'ab, jangan kamu main-main. Kemudian watakafaltu laka birizkika fala tat'ab, dan aku menjamin bagi kamu dengan rezeki kamu, karena itu jangan kamu memayahkan diri, jangan kamu payah. Kemarin sudah kita bahas itu. Kemudian kelanjutannya, ya ibna Adam, wahai manusia, utlubni, cari aku, carilah aku, tajidni, kamu akan mendapati aku. Fa innaka, kenapa kalau sudah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala? Fa innaka idza wajadtani, maka sesungguhnya jika kamu mendapati aku, wajadta kulla syai'in, maka kamu akan mendapatkan segala sesuatunya. Wa idza futtuka, dan jika kamu kehilangan aku, fataka kulla syai', maka kamu juga akan kehilangan segala sesuatu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah Allah, jangan cari manusia. Kalau kita ini berharap kepada manusia, kalau kita ini cari orang kaya itu mungkin enggak ada ketika kita cari, dia manusia. Mungkin ketika kita cari kadang-kadang dia tidur. Ketika kita cari kadang-kadang manusia itu sembunyi. Ya, kadang-kadang manusia ketika kita cari berada di luar kota, nggak ada ketika kita cari. Tapi kalau Allah, carilah aku akan selalu ada. Cari aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tajidni, maka apa? Kamu akan mendapati aku. Mendapati aku, ya karena apa? Karena Allah itu menguasai segala tempat dan keadaan. Nggak ada istilahnya Allah nggak ada, lagi nggak ada. Itu manusia, itu makhluk. Tapi ketika kita mencari Allah, pasti Allah akan kita dapatkan. Ada, akan selalu ada untuk hambanya, untuk makhluknya. Kalau kamu sudah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu cari Allah, kemudian kamu mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, maka wa idza wajadtani fa innaka idza wajadtani wajadta kulla syai'. Kalau kamu mendapat sesungguhnya apabila kamu mendapati aku, maka kamu akan mendapatkan segala sesuatu. Apapun sudah, kalau kita sudah bertemu, ya, kemudian kita sudah mendapati Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan akan terkabul. Apapun urusan kita yang ingin beres.
Karena itu ketika ada apapun yang terjadi, datang kepada Allah, jangan datang kepada makhluk. Ambil air wudu, ada masalah, ada urusan, ya, langsung ambil wudu. Kemudian cari Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa taala. Cari Tuhannya gimana? Hadirkan ketika kamu salat khusyuk. Ketika salat khusyuk, ya seperti kemarin kita menghadirkan Allah seakan-akan ada di hadapan kita. Kemudian setelah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tambah zikir-zikir yang lainnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus perbanyak zikir. Cari Allah Subhanahu wa taala. Mendekat sampai kamu merasa kamu ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapatkan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kamu akan dapatkan. Enggak usah bingung. Apa sih yang bukan milik Allah Subhanahu wa taala? Semua alam ini milik Allah. Karena itu kamu datang kepada pemiliknya. Semua segala urusan ini yang bisa menyelesaikan adalah Allah. Maka datanglah kepada Allah, dekatkan kamu kepada Allah. Jangan jauh-jauh. Kalau jauh daripada Allah, siapa yang mau ngasih? Manusia yang kita harapkan. Manusia jauh daripada kita. Gak setiap saat manusia itu ada. Ya ada orang-orang yang baik, tapi tidak setiap saat. Tapi kalau Allah, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada. Karena itu cari Allah Subhanahu wa taala, jangan cari yang lainnya. Kemudian wa idza futtuka, dan jika kamu ini kehilangan, dan jika kamu kehilangan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fataka kullasy', maka kamu akan kehilangan segala sesuatunya. Artinya kalau kamu itu tidak mendekat kepada aku, kamu jauh terhadap aku, malah kamu fokusnya kepada siapa? Manusia, pingin dibantu oleh manusia, atau seandainya pingin diperhatikan oleh manusia, pingin dihormati oleh manusia, bukan cari kehormatan dari Allah, bukan cari kemuliaan dari Allah, tapi semuanya cari dari manusia. Pingin kemuliaan dari manusia, maka kamu akan kehilangan perhatian dari Allah, kemuliaan dari Allah, kehormatan dari Allah, kehilangan segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kamu salah arah. Karena kamu salah berharap. Berharaplah kepada Allah, cari Allah, jangan sampai kamu kehilangan Allah. Dekatkan diri kamu kepada Allah, maka kamu akan mendapatkan segala sesuatunya yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya, kamu akan dapatkan. Karena itu jangan jauh-jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sudah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dikasih. Perlu hajat dunia dikasih, perlu hajat akhirat dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita pingin ya punya anak-anak yang soleh, dikasih. Kita pingin segala urusan kita, rizki kita, semuanya lancar, dikasih sama Allah. Apa yang dikasih sama Allah? Semuanya akan dikasih. Allah akan berikan segala sesuatunya, dan Allah akan memudahkan segala sesuatunya. Karena itu jangan jauh-jauh daripada Allah. Apapun segala urusan, jangan salah arah, jangan salah menghadap, jangan salah berharap. Berharaplah kepada Allah, kamu tidak akan menyesal. Tapi kalau kamu berharap kepada yang lainnya, kamu akan menjadi orang yang menyesal. Karena mereka sama makhluk seperti kita. Tapi kalau Allah, Tuhan pemilik alam semesta, Tuhan yang memiliki segala-galanya, apapun, sebesar apapun, Allah akan berikan kepada kita. Kemudian fa'ana ahabbu ilaika min kulli syai', dan aku ini adalah orang yang paling mencintai kepada kamu dari segala sesuatunya. Coba kalau kita ini ketika sholat, ya, ketika sholat takbir Allahu Akbar, kemudian kita fokus sama sholat kita, khusyuk di dalam salat kita,
kemudian tengah-tengah sholat ada harta kita yang mau diambil sama orang. Kira-kira kita lebih memilih sholat kita atau memilih harta kita? HP seandainya sholat wis takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tidak ada yang besar kecuali Allah. Kemudian sudah berusaha untuk khusyuk, ketika melek HP-nya dijepit wong, mau diambil sama orang. Kira-kira kita ini milih tetap sholat kita atau kita milih HP kita? Wah, pasti kita akan milih HP kita. Ya karena kita belum sampai seperti mereka. Kalau kita milih HP kita, ya mungkin orangnya belum, ya tidak sempat kita kejar, HP-nya hilang, sholat kita hilang. Kita kehilangan Allah, kita juga kehilangan HP kita. Tapi seandainya, ini janji Allah, kalau seandainya kita lebih memilih Allah Subhanahu wa taala, ternyata lebih milih khusyuk dalam sholat, dia tetap berharap untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu bukan akan dapat HP itu, mungkin pabrik HP kamu akan dapatkan. Allah akan berikan segala sesuatunya. HP hilang satu, kamu dapat pabriknya mungkin. Tapi kalau benar-benar itu karena Allah Subhanahu wa taala, kita belum sampai seperti itu, ya. Ya tas hilang atta berapa isi hartanya, ya pasti dikejar. Bisa digodoi kok sholat ya, malah dalil lagi ya. Tapi apa? Kalau orang-orang yang dekat kepada Allah, segala hartanya ya tidak dihiraukan. Karena itu ya, sempat ada beberapa orang soleh ketika dia sholat, ada seorang yang kaya raya bantu ngasih uang di depan sajadahnya. Ketika taruh uang di depan sajadahnya, kalau tidak salah Ali Zainal Abidin, taruh uang banyak. Ketika dia ya buka matanya, dilihat kok ada orang ngasih uang, itu langsung ya si raja tadi itu di depannya masih belum jauh, itu uang yang banyak itu dikiplaskan sama apa sajadah, dibuang. Kan di atas saja, diambil sajadahnya, dibuang, pergi. Nggak tahu kalau itu Ali Zainal Abidin. Akhirnya kata si raja tadi itu, alangkah mulianya orang yang membuang harta ini, dan alangkah hinanya orang yang memungut harta ini. Dia lebih mementingkan apa? Tuhannya. Sesuatu yang hina di hadapan Allah kok diberikan kepada dia, nggak mau. Makanya dibuang. Ya, kalau kita, waduh, dinteni kalau perlu ini, dititeni orang ini ya. Setiap harinya kalau sholat perlu sholat di situ dia. Orang-orang dekat kepada Allah yang merasakan ya, dekatnya kepada Allah, semuanya dianggap kecil. Kenapa? Dia sudah punya Allah kok. Semua yang ada ini miliknya Allah. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, minta sama Allah akan dikasih apapun. Itu orang-orang yang dekat kepada Allah itu, ya mereka itu nggak bingung urusan harta. Tapi kok mereka miskin? Kok mereka melarat? Kok mereka yang milih seperti itu. Mereka yang memilih untuk jadi orang yang tidak ya melarat, untuk orang yang jadi orang yang apa miskin. Bukan karena ya dia merasa beban, enggak, mereka memang itu yang mereka pilih. Anggapannya gampangannya gini. Kalau seandainya ada orang berzikir, orang saleh berzikir subhanallah, 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 astagfirullah, 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 berzikir dengan tasbihnya, digunakan untuk apa? Berzikir. Ada orang hitung uang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak. Mereka nggak mau seperti itu. Kenapa? Mereka kalau menghitung harta, ya kalau mereka kaya, mereka mampu, akhirnya apa yang dibuat bukan untuk berzikir tapi dibuat untuk apa? Ngitung uang. Itu yang mereka nggak mau. Kalau kita kan lebih senang yang ini daripada yang tasbih. Itu bedanya mereka dengan kita. Karena mereka sudah tahu mana yang lebih berharga daripada yang tidak berharga. Nah, kita masih belum tahu. Mudah-mudahan kita bisa sampai seperti mereka. Karena itu dikatakan situ fa'ana ahabbu ilaika min kulli syai'. Kemudian Ibn Adam, wahai manusia,
Tadi dikatakan bahwa apa? Ketika kita mendekat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala ya selalu memberikan apa yang kita inginkan. Segala sesuatunya akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kehilangan Allah, maka kita akan kehilangan segala sesuatunya. Karena itu, selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu hadir, Allah akan selalu ada ketika kita membutuhkan. Contoh selagi seandainya ketika kita takbir sholat, Allahu Akbar, kita nangis. Nangis ini kadang-kadang ada ya karena beberapa hal. Kadang ada orang nangis ya, Allahu Akbar, nangis dia. Kenapa? Aki hutangi. Nangis karena banyak hutang. Ini orang yang nangis karena banyak hutang, ya keliru. Seharusnya apa? Dia ketika takbir bukan nangis karena banyak hutang, Allahu Akbar. Dia merasa dekat dengan Tuhannya, khusyuk dalam salatnya, tahu bahwa tidak akan melepaskan segala kesulitan kecuali Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Ya Allah, aku adalah orang yang memang banyak utang, tapi aku tahu Engkau adalah maha menyelesaikan daripada segala urusan. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membereskan segala sesuatunya. Beres semuanya. Jangan kamu tangisi daripada harta, tapi kamu menangis karena kurangnya kamu hubungan kamu dengan Allah. Kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kamu minta setelah itu kepada Allah, Allah akan kasih. Jadi semuanya kita merasa bahwa yang akan bisa menyelesaikan Allah, bukan menangisi karena hal tadi itu, karena urusan tadi itu. Tapi kita menangis karena kurangnya ibadah, kita kurang dekat dengan Allah. Sehingga apa? Kita tambah semakin dekat dengan Allah. Setelah semakin dekat, minta sama Allah, ya Allah, tidak akan menyelesaikan segala urusan kecuali Engkau ya Allah. Tidak akan bisa bayar utang ini kecuali Engkau yang berikan jalan keluarnya ya Allah. Allah akan kasih jalan keluarnya. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika apa? Ketika ibadah. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan segala sesuatunya, maka caranya cuma satu, cintailah Allah ya lebih daripada segala-galanya. Pasti kamu akan dapatkan segala sesuatunya. Kemudian orang-orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan melupakan ya daripada urusan dunia. Karena itu dikatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kamu itu melupakan harta-harta kamu, anak-anak kamu daripada berzikir kepada Allah. Itu perintah dari Allah. Jangan kamu melupakan diri kamu, harta kamu melupakan daripada zikir kepada Allah. Saking golek harta, saking giatnya bekerja sampai lupa sholat. Saking giatnya bekerja sampai lupa baca Al-Quran. Saking giatnya untuk mencari harta sampai dia lupa, tidak ada waktu untuk hadir duduk seperti ini, tidak ada waktu. Seakan-akan waktunya semuanya adalah untuk harta. Semuanya tidak bisa dilakukan, seakan-akan dia merasa sibuk, tidak ada waktu lagi untuk duduk yang seperti kita lakukan saat ini. Nah, ini kalau dia lebih mementingkan harta, ya kita dilarang oleh Allah. La tulhikum, jangan melupakan kamu itu harta kamu. Wa uladukum, anak-anak kamu, an dzikrillah, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik, kalau orang melakukan seperti itu, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka mereka menjadi orang-orang yang rugi. Rugi kenapa? Setelah dia cari harta banting tulang sampai banyak harta yang dimiliki, setelah itu yang dia nikmati hanya sedikit. Ternyata dia ya sudah harus meninggalkan dunia. Harta yang dia cari, harta yang dia banting tulang, ternyata dinikmati orang lain. Tapi hisabnya dia nanti, siapa yang akan dihisab? Dia yang akan dihisab. Harta yang kamu dapatkan begitu banyak, kamu gunakan untuk apa? Dia akan mendapatkan hisab. Apalagi kalau seandainya dari yang haram, wah tambah berat lagi hisabnya. Karena itu apa? Kita akan merugi. Kenapa merugi? Ternyata dunianya masih dihisab, akhiratnya nggak ada. Sholatnya nggak ada, baca Al-Qurannya nggak ada, berzikirnya nggak ada, hadir majelis taklimnya nggak ada. Jauh. Untuk urusan akhiratnya nggak pernah dia pentingkan. Akhirnya apa? Dia jadi benar-benar orang yang merugi. Tapi kalau mereka orang yang dekat kepada Allah, rijalun la tulhihim an tijaratin la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang
yang tidak melupakan mereka perdagangan, harta perdagangan ataupun jual beli daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Panjang. Mereka orang-orang dekat kepada Allah lebih mementingkan akhirnya daripada kehidupan dunianya. Karena itu segala urusannya jadi mudah mereka. Nggak ada stres mereka. Kita aja yang stres kalau lebih mementingkan kehidupan dunia. Hartanya hilang, stres. Bangkrut, stres. Tapi kalau mereka nggak ada, dekat dengan Allah, pingin harta, minta sama Allah, kasih. Pingin dimudahkan urusannya, minta sama Allah, kasih mudah urusannya. Karena mereka apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, kalau pingin cita-cita kita tercapai, kita kan ya kadang-kadang banyak cita-cita. Kalau pingin cita-citanya tercapai, jadilah orang yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah cintai oleh Allah, cita-cita semuanya kamu akan dikabulkan, semuanya akan dimudahkan. Karena itu ajari kadang-kadang anak kita, ya cita-cita kan biasanya, apa cita-cita kamu? Anak kecil, harusnya kita ajari cita-cita harus ya menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Wah, dia akan berusaha. Bagaimana caranya untuk supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya tentunya ya laksanakan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan kewajiban agama. Lakukan salat 5 waktu, puasa Ramadan, tinggalkan maksiat, tingkatkan dengan yang sunnah, tambah yang sunnah. Salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, salat witir, tambahi dengan salat-salat sunnah. Kemudian salatnya berjamaah, tambahi dengan sunnah yang lainnya. Selain wajib ditambahi dengan sunnah. Kemudian tambah baca Al-Quran, ya berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Kemudian apa? Jangan menilai semuanya, segala sesuatu ini lebih mulia daripada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harusnya kita korbankan ya sekalipun diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita punya cita-cita seperti ini, wah semuanya beres. Semuanya beres. Ya, cita-citanya ingin dicintai Allah. Kalau sudah kita melakukan kewajiban, sunnah sudah kita lakukan, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak baca Al-Quran, berzikir, kemudian menilai semuanya adalah segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap segala sesuatunya lebih ya mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kalau perlu berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melakukan ini, berarti kita pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan dianggap wali min auliyaillah, dianggap kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dipentingkan Allah Subhanahu wa taala kok. Kalau sudah cintai Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dikasih. Semuanya akan diberikan kepada dia. Nah, karena itu ya kita harus menjadi orang yang selalu taat kepada Allah. Kadang-kadang ada orang tanya, loh, kalau kita lihat kenapa sih kok Nabi Muhammad itu lapar? Nabi Muhammad kan pernah lapar. Nabi Muhammad itu sampai kadang-kadang tidak makan 3 hari. Tidak makan 3 hari. Kadang-kadang para aulia ya seperti itu. Ada mereka kadang-kadang sulit, urusan rezekinya sulit. Kenapa? Ya karena mereka yang milih seperti itu. Mereka menikmati keadaan seperti itu. Nah, itu apa? Merasa nikmat dalam laparnya. Padahal apa? Kalau minta sama nabinya, Nabi Muhammad kalau minta sama Tuhannya akan dikasih. Apa yang diminta oleh Nabi SAW akan dikasih. Karena itu pernah Sayyidina Aisyah, ya karena Sayyidina Aisyah pernah ketika melihat Nabi SAW mengikat perutnya, diikat perutnya. Kemudian Sayyidina Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah engkau mengikat perutmu? Ternyata mengikat perutnya karena lapar. Akhirnya Sayyidina Aisyah mengatakan, ala tastad'im rabbaka fayut'imak. Tidaklah kamu minta makan sama Tuhan kamu ya wahai Rasul, wahai suamiku, pasti Tuhan kamu akan kasih makan kamu. Kok sampai seperti itu gitu loh? Minta sama Tuhan kamu pasti dikasih. Akhirnya kata Nabi SAW, hai Aisyah, seandainya aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku minta ini gunung-gunung yang ada di Makkah
seandainya semuanya dijadikan emas untuk aku, pasti Allah akan berikan kepada aku. Allah akan kabulkan. Tapi memang ini yang aku pilih. Aku ingin lapar satu hari dan aku ingin kenyang satu hari. Ketika aku kenyang, aku bisa memuji Allah. Ketika aku lapar, aku bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku bisa mengetahui ya bahwa orang-orang yang lapar merasakan seperti apa yang aku rasakan. Nah, ini yang dilakukan Nabi. Mereka menikmati bukan karena diuji atau yang lainnya, enggak, karena memang mereka memilih itu gitu loh. Mereka memilih untuk jadi orang yang lapar. Nah, karena itu ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberi dekat dengan seorang hamba, pastilah semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada itu hamba. Kemudian Ibnu Adam, anallahu alladzi aqul li syai' kun fayakun, ati'ni aj'aluka taqulu li syai' kun fayakun. Ini bagus sekali nih. Ibnu Adam, wahai manusia, anallah, aku ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi yang agulu, aku mengatakan asy' li syai' kepada sesuatu, kun fayakun. Aku tuh kalau ingin menjadikan sesuatu, jadilah, maka akan jadi. Aku adalah Tuhan yang akan ya melakukan segala sesuatunya dengan cara mengatakan kun, jadilah, fayakun, akan jadi. Kemudian ati'ni, taat kepada aku, laksanakan kewajiban yang aku wajibkan, tinggalkan maksiat yang aku larang. Aj'aluka, maka aku akan menjadikan kamu tagulu, mengatakan li syai' kepada sesuatu, kun fayakun. Aku akan menjadikan kamu mengatakan kepada sesuatu, kun, jadilah, fayakun, akan jadi. Jadi kemampuan untuk mengatakan kun kemudian jadi, fayakun, jadilah, maka akan terjadi, itu akan diberikan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya banyak kelebihan. Ada karamah. Kenapa? Ini ya, Allah akan memberikan ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kemampuan untuk mengucapkan kun fayakun, jadilah, maka akan jadi. Tak ulangi lagi. Ibn Adam, manusia, wahai manusia, anallah, aku adalah Allah, alladzi, yang selalu mengatakan aqulu li syai', aku berkata kepada sesuatu, kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Itu kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu, kun, jadilah apapun ya, fayakun, akan terjadi. Hati ini, karena itu taat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, taatlah kepada aku, maka aj'aluka, aku akan menjadikan kamu tagulu, akan mengatakan li syai' kepada suatu, kun fayakun, akan punya kemampuan kamu mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Ini yang yang harus kita lakukan supaya kita dekat kepada Allah. Karena itu intinya cuma satu sebetulnya, taat sama Allah. Taat sama Allah, lakukan perintah Allah, lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan jadi mudah. Jangan jauh-jauh. Ya memang mungkin kadang-kadang kita ini sekarang ini kadang-kadang ya setan berusaha untuk menutupi hati kita, mana yang lebih harus kita pentingkan, mana yang lebih harus kita dahulukan. Kadang-kadang setan ini mengelabui. Jadi loh, kau ndak kerja melarat loh, kau ndak ngini, ya bahaya loh. Kalau kamu ndak urus ini akan kacau loh. Sampai akhirnya ngurusi, cari harta, sampai ninggal sholat, ninggal taat kepada Allah. Walaupun itu riba kita tetap mau, walaupun itu maksiat tetap kita lakukan. Memang setan berusaha seperti itu. Padahal kalau kita taat kepada Allah, semuanya akan kita dapatkan. Apalagi rizki, urusan rizki kan sudah dijamin sama Allah SWT. Rizki sudah dijamin, bukan manusia, makhluk yang tidak punya akal sudah dapat jaminan. Ya, semua yang ada di muka bumi, apapun, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada melata di atas bumi ini, semua ada rizkinya sudah. Yang tidak punya akal itu loh sudah dijamin rizkinya. Apalagi manusia yang Allah berikan kelebihan akal. Loh, itu pun manusia bingung sih. Kalau kita pikir, ketika kita masih di perut ibu, karena kita tawakal kepada Allah, nggak mungkin kita kelaparan. Ketika kita lahir bayi,
nggak bingung, bayi nggak bingung, tenang. Kenapa? Karena dia yakin. Kenapa? Ibunya pasti akan ngasih minum. Ya bondo nangis tok ada bayi. Ketika haus nangis, ketika lapar nangis, dikasih makan, kasih minum oleh orang tuanya. Kenapa? Karena dia merasa tawakal kepada Allah, akan dikasih. Kita juga sama. Kalau kita tawakal kepada Allah, kita taat kepada Allah, laksanakan perintah Allah, mencintai Allah lebih daripada segala sesuatunya, semuanya akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini ya kalimat-kalimat yang ada dalam kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa membuka hati kita ya. Mungkin hati kita saat ini merasa tertutup. Kenapa? Menganggap segala sesuatunya selain Allah, selain taat kepada Allah itu lebih penting. Tapi setelah ini ya mudah-mudahan kita bisa terbuka hati kita, sehingga kita lebih mementingkan apa? Urusan akhirat kita, urusan daripada taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membuka daripada yang menutup hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada kita bahwa yang lebih kita pentingkan adalah urusan akhirat daripada urusan dunia, dan selain itu Allah akan memudahkan urusan dunia kita. Kita tidak dijadikan orang yang sibuk untuk mikir dalam urusan dunia, tapi Allah jadikan urusan dunia mudah datang kepada kita tanpa kita kesulitan, tidak sampai kita menghilangkan daripada segala kewajiban. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.